Bismillah. Teman-teman yang dirahmati Allah mungkin masih ingat ada fenomena baru yang dimunculkan oleh sebagian selebgram pada beberapa waktu yang lalu. Mereka katakan lebih enak, lebih bebas hidup tanpa anak. Mereka namakan ini adalah kehidupan child free. Saya tidak mau bahas tentang child free-nya, tapi saya mau bahas tentang ternyata ada sebagian orang yang memang mengampanyekan hidup nikmat dan bebas dengan tanpa adanya anak itu adalah dikarenakan sebagian orang yang mahmud, mama muda, merasa mendidik anak itu ternyata berat. Ya, ditambah dengan jadi sebuah wawancara dalam bentuk podcast, kemudian ditambah dengan derayan air mata yang buaya, ditambah dengan background yang sedih, ya, membuat kemudian semua itu terdramatisir seolah-olah apa yang mereka inginkan, yaitu hidup tanpa anak, itu memang adalah sesuatu yang benar karena mendidik anak itu adalah berat. Saya katakan itu sebenarnya adalah air mata para bunda yang buaya. Mereka yang sebenarnya tidak punya 3U. Bukan mendidik anak itu yang berat, tapi mereka yang tidak punya 3U. Tidak punya ilmu, tidak punya waktu, dan memang gak mau. Berapa banyak orang tua yang sebenarnya punya waktu, tapi mereka memang gak mau mendidik anaknya dengan baik. Contoh, pendidikan anak itu bisa dimulai dengan ketika sedang masa-masa menyusui. Ketika anak sedang ada di dekapan pelukan ibunya. Kemudian anak sedang menyusu, menghisap payudara ibunya untuk meminum ASI-nya. Berapa banyak ibu-ibu yang justru di momen-momen golden time seperti itu, mereka lebih memilih untuk memegang handphonenya. Bagi mereka, the most important thing is anaknya itu diem. Ini udah nyusu, diem, enak. Kemudian mereka sibuk dengan Instagramnya, foto, browsing, stalking, cari artis-artis, baca akun-akun gosip, dan seterusnya. Padahal kalau mereka memang menyadari tentang pendidikan anak itu penting dan tidaklah berat, ya, yang berat itu adalah meninggalkan handphonenya. Harusnya mereka lakukan adalah mereka tinggalkan handphone, lalu kemudian sibuk berbicara dengan anaknya yang ada di pangkuannya, yang ada di dekapan dadanya. Ya, nyusu ya nak, minum ASI nak, ASI warnanya putih, itu untuk jadi nutrisi, semoga kamu nanti besar jadi anak yang pintar. Ya, perlihatkan wajah senyum, bersihkan dulu tentunya ketiak dan badan dari bau-bau dan bulu-bulu yang tidak sedap supaya anak itu nyaman saat menyusu. Berapa banyak ibu-ibu yang sebenarnya nggak mau melakukan itu. Mereka lebih memilih untuk memegang handphonenya, nonton TV-nya, megang remote-nya. Iya kan? Jadi mereka itu adalah tidak punya mau. Makanya jadi berat. Atau nggak punya ilmu. Bagaimana contohnya ibu-ibu yang nggak punya ilmu? Mahmud yang nggak punya ilmu. Berapa banyak mahmud yang tidak bisa membedakan tangisan anak antara tangisan yang satu dengan tangisan yang lain. Mereka tidak ngerti membedakan anak ini nangis karena apa? Karena panas, karena nangis, karena lapar, karena mengantuk atau apa. Sehingga kemudian tidak terbangun trust di sisi anak karena orang tuanya tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Anda kalau sedang menunggu makanan, Anda pesan makanan di restoran, 30 menit baru datang, Anda kesal. Dan semakin kesal lagi manakala yang datang itu tidak sesuai dengan pesanan. Sudah nunggunya lama, nggak sama lagi dengan apa yang dipesan. Pasti kan kesal. Itulah anak kita. Ketika dia menangis, kemudian dia menunggu orang tuanya datang. Setelah menunggu sekian lama, ternyata misalnya tangisannya karena panas malah disusukan. Ibarat kalau dia bisa ngomong, aku ini bukan lapar mak. Bun, aku tuh gak lapar bun, aku tuh kepanasan. Ada yang sedang lapar, kehausan, malah dikipasin. Ada yang sedang penuh pampersnya, malah ditidurkan. Ada yang ngantuk, malah ganti pampers. Ya padahal pampersnya masih kering. Berapa banyak bunda-bunda yang tidak mengerti cara membedakan antara tangisan anak dengan tangisan yang satu dengan tangisan yang lain.
Contoh, mengetahui apakah anak itu nangis karena lapar atau tidak. Kita bisa letakkan sedikit jari kita di dekat pipinya, di dekat lidahnya. Kalau dia nyari lidahnya, berarti dia haus. Ya, kalau sudah seperti itu, jangan malah ditidurkan. Ya, tetapi dikasih minum. Kalau seandainya kita lihat diginikan, oh, kok kayaknya bukan haus. Kita lihat, oh, pampersnya ternyata penuh. Dia tidak merasa nyaman dengan pampers yang penuh. Berarti kita ganti pampersnya. Bukan malah dikipasin. Gitu. Kalau ini, oh, ini nggak nyari. Pampers masih kering. Kenapa ya? Kita pegang, oh, ada keringatnya. Oh, kepanasan. Ya. Jadi, sebenarnya mendidik anak itu tidak berat. Yang berat adalah ketika Anda dituntut untuk berilmu, mau, dan harus menyediakan waktu. Dan Anda nggak mau itu semua. Anda yang memang nggak punya ilmu, ibunya yang memang nggak ada waktu, dan memang nggak mau.